Selamat datang di Stoic Z. Terima kasih sudah memilih video ini untuk kamu tonton hari ini. Mungkin kamu sedang mencari arah. Mungkin sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Atau mungkin, kamu hanya ingin belajar menjadi lebih tenang di dunia yang semakin gaduh. Apapun alasanmu, ketahuilah bahwa kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Video ini bisa jadi bukan hanya sekadar tontonan, tapi cermin yang barangkali sedang kamu cari. Tempat untuk duduk, diam, dan menata kembali cara pandang terhadap hidup. Kita hidup di zaman di mana kecepatan dihargai lebih dari kedalaman. Di mana semua hal ingin segera diselesaikan, semua emosi ingin segera diluapkan, dan semua masalah ingin segera diberi nama. Tapi dalam stoikisme, ketenangan bukan berarti tidak peduli. Ketenangan justru hadir ketika seseorang paham apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Hari ini, kita akan membahas pelajaran-pelajaran penting dari stoikisme. Bukan teori, tapi prinsip hidup yang bisa kamu bawa ke dalam keseharian. Dan bagian pertama ini akan membahas pondasi awal, bagaimana cara memahami kembali pikiran dan merawat batin dengan kesadaran. Sebelum kita mulai, aku ingin kamu ambil waktu sejenak. Tarik napas perlahan, rasakan berat tubuhmu saat duduk. Dengarkan suara di sekelilingmu tanpa menghakimi. Biarkan dirimu hadir sepenuhnya dalam momen ini. Karena ketenangan tidak muncul dari pelarian, tapi dari kehadiran. Pelajaran pertama, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Epictetus pernah berkata, kebebasan sejati berasal dari kemampuan membedakan antara apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Masalahnya, kita sering membaliknya. Kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang di luar kendali, sikap orang lain, ucapan orang tua, keputusan atasan, bahkan cuaca. Padahal, semua itu tidak pernah benar-benar bisa kita atur. Yang bisa kita atur hanya satu, respons kita sendiri. Ketika seseorang bersikap kasar, kita punya pilihan untuk tidak membalas. Ketika rencana gagal, kita punya ruang untuk menerima dan menyesuaikan. Ketika hari tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita bisa tetap memilih untuk hadir dengan utuh. Kehidupan bukan tentang mengendalikan segala hal, tapi tentang membiasakan diri mengarahkan perhatian hanya pada hal yang bisa kamu sentuh dan ubah dari dalam. Kalau hari ini kamu sedang merasa tidak tenang, coba tanyakan, apakah aku sedang berusaha mengendalikan sesuatu yang bukan bagianku? Tulis di kolom komentar satu hal yang sedang kamu lepaskan hari ini. Siapa tahu, dengan menuliskannya, kamu lebih mudah berdamai dengannya. Pelajaran kedua, terima bahwa hidup selalu berubah. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya, segala sesuatu akan berlalu. Hari yang baik akan berlalu. Hari yang buruk pun akan berlalu. Kita sering merasa terjebak karena mengira semua akan berlangsung selamanya. Ketika sedang sedih, kita merasa hidup akan terus begini. Ketika sedang senang, kita terlalu takut kehilangannya. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa ketidakabadian bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan disadari. Ketika kita sadar bahwa semua akan berubah, kita tidak melekat terlalu dalam pada yang menyenangkan, dan tidak tenggelam terlalu dalam pada yang menyakitkan. Kita mulai belajar menyeimbangkan diri. Kita bisa menikmati tanpa bergantung. Kita bisa bersedih tanpa merasa hancur. Bayangkan matahari yang terbit setiap pagi. Ia selalu sama, tapi tidak pernah benar-benar sama. Itulah hidup. Ia datang dan pergi, tapi hanya bisa dinikmati oleh mereka yang hadir dan sadar. Pelajaran ketiga, berlatih hening, menunda reaksi. Kita terbiasa membalas, terbiasa menjawab, terbiasa merespons dengan cepat. Tapi dalam stoikisme, diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Diam bukan berarti takut, tapi sadar bahwa tidak semua hal perlu direspons dengan mulut. Banyak hal yang justru selesai ketika kita tidak ikut menambah keramaian. Berapa kali kamu menyesal karena bereaksi terlalu cepat? Berapa kali kamu berharap bisa kembali ke momen di mana kamu ingin diam saja? Orang stoik melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum berbicara. Mereka menunggu 5 detik sebelum merespons emosi. Mereka tidak anti emosi, tapi mereka tahu bahwa emosi pertama seringkali hanya asap. Bukan nyala api yang sebenarnya. Ketika kamu merasa marah, biarkan tubuhmu merasakannya. Tapi jangan izinkan tanganmu untuk menuliskannya. Jangan biarkan mulutmu mengatakannya. Karena biasanya, rasa itu akan berubah dalam waktu singkat. Dan kamu akan bersyukur karena tidak menambah kerusakan dengan ucapan yang kamu sesali. Pelajaran keempat, jangan takut pada emosi, tapi pahami sumbernya. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin,
Tapi tentang menjadi sadar, kita tidak diminta mematikan perasaan, tapi memahami bahwa perasaan lahir dari cara kita menilai sesuatu. Jika kamu merasa tersinggung, itu bukan karena kata-katanya, tapi karena kamu menilai kata itu sebagai serangan. Jika kamu merasa cemburu, itu bukan karena orang lain lebih hebat, tapi karena kamu menilai diri sendiri tidak cukup. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari kejadian, tapi dari interpretasi kita terhadap kejadian itu. Dan berita baiknya, interpretasi bisa dilatih. Kita bisa belajar memandang dari sudut yang lebih tenang. Coba renungkan emosi terakhir yang membuatmu tidak tenang. Apa yang kamu yakini saat itu? Apakah keyakinan itu pasti benar? Terkadang, perubahan tenang dimulai dari mengubah cara menilai peristiwa. Pelajaran kelima, jangan kejar pengakuan, kejar nilai. Di dunia hari ini, validasi datang dalam bentuk angka, like, komentar, followers, views. Tapi orang stoik hidup dengan nilai, bukan angka. Mereka percaya bahwa kehormatan sejati bukan berasal dari apa yang orang lain lihat, tapi dari kesetiaan pada nilai pribadi. Kalau kamu tahu bahwa kamu sudah jujur, apakah kamu masih butuh orang lain mengetahuinya? Kalau kamu tahu bahwa kamu sudah berusaha maksimal, apakah kamu masih menunggu tepuk tangan? Ketika kamu hidup berdasarkan nilai, kamu tidak akan mudah dikendalikan oleh pujian atau cemoohan. Kamu akan lebih tenang, karena kamu tahu arahmu. Nilai tidak bisa diukur dengan angka, tapi bisa kamu rasakan saat kamu tidur di malam hari dan berkata, aku sudah hidup sesuai keyakinanku hari ini. Pelajaran ke-6, sadar bahwa waktu adalah kehidupan. Orang stoik sangat menghargai waktu. Mereka percaya bahwa membuang waktu berarti membuang hidup. Setiap menit yang kamu gunakan untuk marah, kecewa, mengeluh, atau menyesali masa lalu, adalah menit yang tidak akan pernah kembali. Seneca pernah menulis, bukan hidup kita yang terlalu singkat, tapi kita yang terlalu sering menyia-nyiakannya. Lihatlah harimu hari ini. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan dengan sadar, dan berapa banyak yang hanya terlewat begitu saja. Kamu tidak bisa memperpanjang hidupmu, tapi kamu bisa memperdalamnya. Dengan cara sederhana, hadir sepenuhnya, memilih dengan sadar, dan hidup tidak terburu-buru. Itulah 6 pelajaran pertama yang bisa menjadi awal ketenangan baru dalam hidupmu. Kita belum selesai, masih ada pelajaran penting lainnya di bagian kedua nanti. Tentang bagaimana menghadapi dunia luar, berlatih tangguh di tengah kenyataan, dan merespons kehidupan dengan kepala dingin. Sebelum kamu lanjut ke bagian selanjutnya, aku ingin kamu pikirkan satu hal. Dari 6 pelajaran ini, mana yang paling dekat dengan kehidupanmu hari ini? Tulis di kolom komentar jika kamu ingin berbagi, atau simpan dalam jurnal pribadimu malam ini. Karena pemahaman yang tidak ditulis, seringkali menguap begitu saja. Sampai jumpa di bagian kedua. Kita akan membahas bagaimana stoikisme bisa menjadi jalan sunyi untuk tetap kuat di tengah keramaian dunia. Kalau kamu masih bersama kami sampai bagian ini, mungkin kamu memang sedang mencari ketenangan yang tidak semu. Dan percayalah, kamu tidak sampai ke titik ini secara acak. Bisa jadi kamu sedang berada di persimpangan. Antara bertahan atau menyerah. Antara tetap tenang atau ikut terlarut dalam hiruk-pikuk emosi yang melelahkan. Dan kalau itu yang sedang kamu hadapi, ketahuilah satu hal. Stoikisme bukan janji bahwa hidup akan menjadi lebih mudah. Tapi stoikisme adalah pelindung batin agar kamu bisa tetap kuat, walau dunia di sekelilingmu terus berubah. Pada bagian pertama, kita sudah membahas 6 pelajaran stoikisme yang menyentuh fondasi terdalam, mulai dari apa yang bisa dikendalikan, pentingnya kesadaran waktu, hingga bagaimana menyikapi emosi dengan jernih. Di bagian kedua ini, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan masuk ke wilayah yang lebih menantang. Bagaimana menerapkan nilai-nilai stoik dalam kehidupan sehari-hari yang kadang tidak seideal buku. Karena hidup bukan sekadar teori. Hidup adalah praktik, dan orang stoik adalah praktisi keheningan dalam aksi. Pelajaran ke-7, Premeditatio Malorum, antisipasi segala kemungkinan. Satu hal yang membedakan orang yang tenang dengan yang panik adalah persiapan mental. Dalam ajaran stoik, ada satu latihan penting yang disebut premeditatio malorum. Artinya, membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi agar ketika hal itu benar-benar terjadi, kita tidak goyah. Sebelum hari dimulai, Marcus Aurelius menulis di jurnalnya bahwa hari ini ia mungkin akan bertemu dengan orang yang menyebalkan, keadaan yang menyulitkan, atau keputusan yang tidak ia sukai.
Tapi semua itu tidak akan membuatnya marah. Karena ia sudah tahu itu bagian dari kehidupan. Kita bisa melatih hal yang sama. Bayangkan pekerjaanmu tidak selesai tepat waktu. Bayangkan pasanganmu marah tanpa alasan. Bayangkan targetmu gagal. Lalu tanyakan pada diri sendiri, jika itu terjadi, apa yang bisa kamu lakukan? Dengan membayangkannya sejak awal, kita memperkecil rasa kecewa. Kita tidak terkejut saat dunia tak berpihak. Dan kita tetap bisa berpijak dengan stabil, walau yang lain terpeleset oleh ekspektasi yang tak terpenuhi. Ketika kamu bangun esok hari, sebelum menyentuh ponselmu, ambil waktu 2 menit untuk memikirkan 3 hal yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Terima kemungkinannya, dan tenanglah menghadapi kenyataannya. Pelajaran ke-8, respon lebih penting dari reaksi. Bayangkan kamu sedang duduk di kendaraan umum. Tiba-tiba seseorang menyenggolmu tanpa sengaja. Kamu merasa terganggu, dan dalam sepersekian detik, kamu langsung ingin membalas dengan tatapan atau ucapan sinis. Itu reaksi, tapi orang stoik melatih diri untuk tidak langsung merespons impuls. Mereka melatih diri untuk berhenti sejenak, menimbang, baru kemudian bertindak. Perbedaan antara orang dewasa secara usia dan orang dewasa secara jiwa adalah kemampuan untuk menunda reaksi. Respon adalah bentuk kendali, sementara reaksi adalah bentuk keterikatan pada emosi sesaat. Reaksi sering menciptakan konflik, respon membangun ruang untuk saling mengerti. Reaksi memperburuk situasi, respon bisa memperbaiki keadaan. Kalau kamu merasa selama ini sering menyesali apa yang kamu katakan saat marah, atau keputusan yang kamu buat saat takut, mungkin yang perlu dilatih bukan logika, tapi jeda. Coba latih teknik tarik napas, hitung 5 detik. Ketika kamu berada di situasi yang memancing emosimu, diamlah sebentar. Hitung dalam hati, dan sadari, bahwa kamu punya ruang antara stimulus dan tindakan. Di ruang itu, kamu bisa memilih untuk tetap tenang. Pelajaran ke-9, kebaikan tidak membuatmu lemah. Banyak orang mengira bahwa menjadi stoik berarti menjadi keras dan dingin. Tapi itu tidak tepat. Kebaikan adalah bentuk kekuatan yang paling sulit dipalsukan. Orang yang bisa tetap bersikap baik dalam situasi yang buruk adalah orang yang telah menaklukkan egonya. Ketika kamu dibentak, dan kamu tetap menjawab dengan tenang, itu bukan kelemahan. Itu pengendalian diri. Ketika kamu bisa memaafkan meski kamu sedang benar, itu bukan kekalahan. Itu kedewasaan. Ketika kamu bisa melihat orang lain bahagia tanpa merasa terancam, itu tanda kamu sudah cukup. Stoikisme mengajarkan kita bahwa orang yang kuat adalah orang yang tidak mudah diprovokasi. Kebaikan, bukan sekadar etika sosial, tapi disiplin batin. Kalau hari ini kamu merasa dunia mempermainkanmu, jangan buru-buru ikut bermain dalam permainan yang sama. Tetaplah bersikap baik, bukan karena mereka layak, tapi karena itu adalah bentuk integritasmu. Tulis di kolom komentar, 1 tindakan kebaikan sederhana yang pernah kamu lakukan tanpa ada yang tahu. Karena itu adalah bentuk latihan paling jujur. Pelajaran ke-10, bangun rutinitas pagi yang bermakna. Kita terbiasa bangun, melihat ponsel, lalu membiarkan notifikasi mengatur arah hari kita. Tapi orang stoik tidak membiarkan dunia luar menentukan bagaimana perasaannya hari itu. Mereka menciptakan ruang untuk memulai hari dengan sadar. Marcus Aurelius menulis, sebelum ia berinteraksi dengan dunia, ia perlu bertemu dengan dirinya sendiri. Membangun rutinitas pagi bukan tentang produktivitas, tapi tentang kesiapan mental. Pagi adalah waktu yang paling murni. Saat semua belum terlalu bising. Saat dunia masih diam. Gunakan 5 menit pertama setelah bangun untuk sesuatu yang bernilai. Bisa dengan menulis jurnal, atau duduk diam sambil menarik napas panjang. Atau membaca 1 kutipan dari para filsuf yang membuatmu kembali fokus. Apapun bentuknya, pastikan kamu tidak memulai hari dengan tergesa-gesa. Karena cara kita memulai hari, seringkali menentukan bagaimana hari itu berjalan. Jika kamu merasa hidupmu terlalu kacau, jangan langsung mengubah seluruh hari. Cukup mulai dari 5 menit pertama. Lakukan dengan sadar, dan lihat bagaimana dampaknya menjalar ke seluruh waktu yang kamu miliki. Pelajaran ke-11, bersahabat dengan ketidakpastian. Hidup tidak bisa ditebak, bahkan hal-hal yang paling kita rencanakan pun bisa berubah arah dalam sekejap. Stoikisme tidak meminta kita menghindari ketidakpastian, tapi belajar hidup bersamanya. Saat kamu menyusun rencana, siapkan juga ruang untuk ketidakterdugaan. Saat kamu menggantungkan harapan, latih juga hati untuk menerima kekecewaan.
Karena satu-satunya yang pasti dari hidup adalah bahwa ia tidak akan pernah sepenuhnya bisa kamu prediksi. Orang stoik berjalan di atas jalan yang tidak rata, tapi mereka berjalan dengan mantap. Karena mereka tidak menggantungkan ketenangan pada kepastian, tapi pada sikap menghadapi perubahan. Hari ini kamu mungkin berada di atas, esok mungkin terjatuh, dan sebaliknya. Tapi yang menentukan kualitas hidupmu bukan posisi saat ini, melainkan stabilitas batin yang kamu bangun setiap hari. Daripada menunggu hidup menjadi lebih pasti, kenapa tidak melatih diri menjadi lebih siap? Karena yang bisa kamu kendalikan bukan perjalanannya, tapi caramu melangkah. Kamu sudah mendengar 5 pelajaran berikutnya dari Stoikisme. Semua ini bukan teori kosong. Ini adalah alat, dan alat hanya berguna kalau kamu pakai. Sebelum kamu lanjut ke bagian ketiga, ambil waktu sejenak. Tanyakan pada dirimu, dari 5 pelajaran barusan, mana yang paling ingin kamu latih dalam seminggu ke depan? Tulis di komentar sebagai bentuk komitmen kecil, atau simpan dalam catatan harianmu. Karena perubahan tidak terjadi karena tahu, tapi karena kamu mulai melakukan. Kita akan bertemu di bagian terakhir, bagian paling esensial, tentang kematian, makna hidup, dan pilihan untuk hidup dengan sadar setiap hari. Dan saat kamu siap, lanjutkan ke sana. Di Stoik Z, kita tidak sedang mencari sempurna. Kita hanya sedang belajar untuk tetap jernih, di tengah dunia yang penuh riuh. Terima kasih telah melanjutkan perjalanan ini hingga bagian ketiga. Itu artinya, kamu bukan hanya ingin tahu, tapi ingin berubah. Dan dalam Stoikisme, itu adalah langkah yang paling penting. Menjadikan pengetahuan sebagai praktik, dan praktik sebagai cara hidup. Di 2 bagian sebelumnya, kita telah menyelami pelajaran tentang pengendalian diri, pengelolaan emosi, serta kekuatan untuk tetap tenang di tengah hiruk-pikuk hidup. Sekarang, kita masuk ke bagian paling dalam. Bagian yang tidak semua orang siap mendengarnya. Tapi justru bagian ini yang membedakan orang yang hanya hidup, dan orang yang hidup dengan penuh kesadaran. Kita akan membahas 3 pelajaran terakhir dari Stoikisme. Tentang kematian, tentang nilai hidup, dan tentang bagaimana hidup secara utuh tanpa harus menunggu momen besar. Ini bukan tentang menjadi bijak, tapi tentang menjadi jujur terhadap hidup yang kita jalani. Pelajaran ke-12, Memento Mori, ingatlah kamu akan mati. Memento Mori bukan sekadar kutipan yang indah. Ia adalah pengingat yang tajam. Dalam Stoikisme, mengingat kematian bukan bentuk keputusasaan, tapi bentuk tertinggi dari kesadaran. Ketika kamu sadar bahwa hidup ini bisa selesai kapan saja, kamu akan lebih berhati-hati dalam memilih bagaimana kamu menjalani hari ini. Kita terlalu sering hidup seolah-olah kita punya waktu yang tak terbatas. Menunda permintaan maaf, menunda kebersamaan, menunda keputusan penting. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah akan punya waktu esok hari. Marcus Aurelius menulis, kamu bisa mati kapan saja. Maka biarkan itu menentukan bagaimana kamu hidup setiap hari. Bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu lebih jujur pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar penting? Siapa yang ingin kamu cintai tanpa syarat? Hal apa yang kamu tahu seharusnya sudah kamu mulai, tapi terus kamu tunda? Hidup dalam bayang-bayang kematian justru membuat kita lebih hidup. Kita berhenti membuang waktu. Kita mulai menghargai hal-hal kecil. Kita tidak lagi mudah tersulut oleh perkara remeh. Ketika kamu mulai merasa hidupmu berantakan, coba tanya satu hal. Apa yang akan aku lakukan hari ini jika aku tahu aku akan mati dalam sebulan? Kalau jawaban itu berbeda dari kehidupanmu saat ini, mungkin sudah saatnya kamu melakukan pergeseran kecil. Bukan dengan gegabah, tapi dengan kejujuran. Karena penyesalan terbesar bukan berasal dari kesalahan, tapi dari hal-hal yang tidak sempat kita lakukan saat kita masih bisa. Pelajaran ke-13, nilai lebih penting dari citra. Kita hidup di era yang sangat visual. Semua orang bisa tampil hebat. Semua orang bisa terlihat sukses. Tapi Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk peduli pada penampilan luar. Yang penting bukan apa yang terlihat, tapi apa yang sesungguhnya kamu lakukan saat tidak ada yang menonton. Citra bisa dibentuk, tapi nilai dibangun. Citra bisa berubah, tapi nilai akan bertahan bahkan saat kamu tidak lagi diperhatikan. Ketika kamu hidup dengan nilai, kamu tidak mudah tergoda untuk berpura-pura. Kamu tidak perlu mengedit hidupmu agar terlihat lebih baik. Kamu cukup hidup dengan kejujuran, karena kamu tahu siapa dirimu. Epictetus berkata, jangan katakan bahwa kamu membaca filsafat.
Jalani hidupmu seolah kamu benar-benar mempelajarinya. Itu artinya, kamu tidak perlu memberitahu dunia bahwa kamu kuat. Cukup kuatkan dirimu, dan dunia akan melihatnya dari cara kamu berjalan. Kamu tidak perlu memberitahu bahwa kamu bijak. Cukup bersikap bijak saat menghadapi hal yang sulit. Kalau hari ini kamu merasa lelah karena terus membandingkan diri dengan orang lain, ingatlah. Standar hidupmu bukan kehidupan mereka. Ukuran kesuksesanmu bukan angka-angka mereka. Yang terpenting adalah apakah kamu setia pada prinsip yang kamu yakini. Tanyakan ini pada diri sendiri. Jika tidak ada satupun yang bisa melihatku, apakah aku tetap akan hidup dengan cara yang sama? Jika iya, maka kamu sedang berjalan pada arah yang benar. Dan itulah inti dari hidup stoik, kejujuran terhadap diri sendiri. Pelajaran ke-14, hidup dengan kesadaran, bukan otomatis. Kita sering menjalani hidup seperti mesin. Bangun, mandi, bekerja, makan, tidur, ulangi. Hari-hari berlalu tanpa jejak, tanpa makna yang benar-benar terasa. Tiba-tiba minggu berganti, bulan berpindah, tahun berlari, dan kita sadar bahwa kita belum benar-benar hadir. Orang stoik melatih diri untuk hidup dalam kesadaran. Kesadaran bahwa setiap detik berharga. Kesadaran bahwa tidak ada momen yang bisa diulang. Kesadaran bahwa yang kecil bukan berarti tidak bermakna. Hidup bukan tentang pencapaian besar, tapi tentang cara kita hadir dalam momen-momen sederhana. Menyeduh teh dengan perlahan, mendengarkan orang lain tanpa menyela, menulis jurnal sebelum tidur, mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Semua itu mungkin terlihat biasa, tapi justru disitulah hidup sesungguhnya. Kalau kamu ingin membangun kehidupan yang lebih tenang, tidak perlu memulai dari hal yang besar. Mulailah dengan menyadari kehadiranmu saat ini. Apakah kamu benar-benar ada di sini? Apakah kamu mendengarkan videonya sambil membuka layar lain? Atau kamu sedang terburu-buru menyelesaikan semuanya? Berhentilah sejenak, rasakan ruang di sekitarmu. Dengarkan bunyi terkecil yang bisa kamu dengar. Tarik napas dengan sadar. Itu bukan meditasi, itu adalah hidup. Orang stoik tidak mencari hidup yang sempurna. Mereka mencari hidup yang utuh. Utuh dalam kesadaran, utuh dalam nilai, utuh dalam kehadiran, bahkan dalam kesendirian. Ketika kamu hidup dengan sadar, kamu tidak akan menyesali hal-hal kecil. Karena kamu tahu, setiap momen telah kamu jalani dengan sepenuh hati. Bukan sebagai pengamat hidup, tapi sebagai pelaku utama dalam hidupmu sendiri. 3 pelajaran terakhir ini bukan sekadar bagian penutup, tapi justru menjadi inti dari seluruh pemahaman stoikisme. Bahwa hidup ini pendek, dan justru karena pendek, ia berharga. Bahwa kamu bisa kehilangan segalanya, kecuali nilai yang kamu pegang. Dan bahwa tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada hidup yang benar-benar kamu sadari. Sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu duduk sebentar. Renungkan 3 pertanyaan ini. Pertama, jika aku mati esok, apakah aku puas dengan cara hidupku hari ini? Kedua, jika tidak ada satupun yang bisa melihatku, apakah aku tetap akan memilih jalan yang sama? Ketiga, apakah aku sudah benar-benar hadir dalam hidupku hari ini? 3 pertanyaan ini mungkin tidak bisa kamu jawab sekarang. Tapi simpanlah, tulis di tempat yang mudah kamu lihat setiap hari. Dan perlahan, biarkan pertanyaan itu menuntunmu pada hidup yang lebih tenang dan penuh makna. Terima kasih sudah bersama Stoik Z dalam perjalanan ini. Bukan karena kami lebih tahu, tapi karena kita semua sama-sama sedang belajar untuk menjadi lebih tenang, lebih kuat, lebih sadar. Bukan karena hidup mudah, tapi karena kita memilih untuk tetap jernih. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan ragu untuk menyimpannya. Bagikan pada satu orang yang kamu rasa sedang butuh ketenangan. Atau cukup tulis di kolom komentar satu hal kecil yang ingin kamu ubah dalam hidupmu mulai hari ini. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu sendiri. Karena hidup ini singkat, dan kamu pantas menjalani versi terbaik dari dirimu, selagi sempat. Sampai bertemu di konten berikutnya. Tetap hidup dengan sadar, dan tetap jernih bersama Stoik Z.